Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Kali ini tema masih mengangkat yang namanya Sirekap KPU, bagaimana membuat kisruh masyarakat se-Indonesia. Bagaimana sistem yang harusnya memang mempermudah masyarakat untuk melihat, mereview, bahkan menghitung para calon-calon pilihannya dan calon presidennya ini tampak kacau balau. Kita langsung bahas tanpa panjang lebar nih, kita terupdate terbaru bagaimana kekacauan KPU sendiri membuat sistem yang harganya 3,5 miliar bisa kalah sama yang namanya Google Form. Masyarakat juga mungkin bertanya-tanya, ini ada apa sih? Apa kesengajaan atau bagian dari intelijen untuk mengkacaukan pola pikir masyarakat? Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, kalau kita bahas kekacauan terakhir, itu yang memang terjadi pada hari Selasa malam, tepatnya sekitar jam 7 malam. Itu saya dikontak banyak teman-teman dari media. Mereka tanya, udah cek KPU belum? Loh, kenapa lagi ya bilang gitu? Pakai lagi belakangnya. Ya, saya kenapa lagi? Itu Mas sekarang malah hilang. Katanya down. Saya tanya, down kenapa gitu? Ya kan lagi pada down. Ini jangan-jangan cuma cari modus saja nih. Karena memang pada malam itu tuh kalau kita lihat di trending topic, saat itu Instagram dan Facebook down. Karena lagi ada memang stack di sistem. Tapi nggak ada hubungannya ini dengan KPU gitu loh. Jadi kok kayaknya mau numpang beken aja nih gitu, mau down ini gitu ya. Nah setelah saya cek, loh ternyata nggak down, baik-baik saja. Saya coba tes rate-nya, loh masih bagus. Ya, cuman memang hilang, kosong. Datanya kosong. Saya bilang ke teman-teman media, ini bukan down. Ya jam 8 lebih saya bilang, ini bukan down tapi isinya dihilangkan. Loh kok dihilangkan Mas? Ya dihilangkan tuh bisa ada dua kemungkinan. Dihack mungkin, tapi kalau dihack tak cek kok nggak ada yang diterobos, kok nggak ada yang terbuka. Ya ini masih dikunci, anunya masih aman semua. Dan ini yang masuk adalah barusan justru ID-nya dari KPU sendiri gitu. Jadi KPU yang memang menghilangkan itu. Nah, terus saya tantang itu Pak Peter. Ini besok harus terus terang KPU. Kalau enggak saya bongkar. Malam ini sengaja pas dilakukan penurunan dari angka-angka ini. Dan kalau memang ada kesengajaan, nah harus kita pertanyakan. Sampai tengah malam nggak ada kabar, ya. Memang baru besok paginya, hari Rabu pagi. Nah ngakulah KPU, salah satu komisionernya inisial IK. Dan kali itu ngaku, kami sengaja matikan perhitungan Sirekap itu dan server KPU itu karena agar tidak membuat kegaduhan. Dari situ saya udah, loh berarti selama ini diakui dong membuat kegaduhan. Masuk tuh pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 kalau gitu ya. Isinya adalah membuat keonaran. Membuat keonaran masuklah pidana ya. Nah, yang lebih konyol lagi Pak Gun, dia terus bilang, karena memang kalau menurut undang-undang, dia bilang tuh, saya pikir undang-undang yang mana ini? Dia bilang kalau data ini adalah data rahasia. Data-data ini rahasia negara. Loh, waduh, saya bilang gitu. Ini adalah hak rakyat, suara rakyat yang diperoleh secara benar-benar gigih ya, sampai berdarah-darah, sampai sudah 130-an sekian anggota KPS yang meninggal ya. Kemudian dikatakan ini data rahasia dan tidak bisa ditampilkan. Ini udah benar-benar konyol banget ini. KPU ini sudah harusnya sejak kemarin-kemarin mengibarkan bendera putih. Jadi ini ada pelanggaran lagi nih, dan dua hal lagi dilanggar, yaitu undang-undang ketika dia mengakui bahwa dia membuat keonaran Pak Gun, dan juga ketika mereka bilang itu adalah data rahasia milik negara yang tidak untuk dipublikasikan. Lah terus selama ini tabulasi nasional yang kemudian seharga miliaran itu buat apa? Kalau itu dibangun dan ternyata dilakukan. Dan tadi kalau disinggung soal Google Form, saya setuju banget itu. Kenapa tidak kalau gitu? Form itu yang form C1 hasil yang kemudian sekarang tampil itu bagus itu untuk mengecek. Ya kalau dari awal begitu, nggak usah pakai situs yang mahal banget. Pakai Google Form atau tampilin di IG aja, tampilin di Instagram aja udah bisa. Jadi orang tinggal ngecek. Oh ini nanti dia masuk, oh ini nggak cocok. Terus orang nge-flag di situ. Saya dari TPS sekian, saya bersaksi ini nggak cocok. Terus dia ini punya saya. Langsung dari situ masyarakat bisa menilai dan akan kelihatan lah, nggak usah butuh ahli daktiloskopi atau tanda tangan ya, atau sidik jari ya. Itu orang bisa lihat tanda tangan yang palsu atau enggak, karena kan mulai banyak nih hasil yang palsu yang tanda tangannya sama semua. Maksudnya sama itu tarikannya sama, jadi pulpennya sama, tarikannya sama, itu mulai ada. Dan itu angkanya biasanya ajaib-ajaib. Angka ajaib itu biasanya apa? Partai-partai tertentu atau paslon tertentu meledak. Kemudian biasanya lagi suara tidak sahnya nggak ada, udah pindah ke partai tertentu. Sekarang ini mulai parah dan ada dannya lagi Pak Gun.
Kalau ini dibiarkan, nanti saya benar-benar khawatir ya. Nanti ketika on lagi kita udah lihat partai yang masuk itu udah beda lagi. Mungkin 9 partai yang memang sudah masuk kemarin memang sudah masuk. Tapi nanti ada tambahan 2 partai lagi yang masuk. Partai yang selama ini 1, dan 2, masuk dia. PSI dan Gelora ya. Anda yang jawab loh ya. Gitu. Itu di media udah ada loh. Oh udah ada ya weh. Saya hanya memberikan telaah teknisnya saja. Gitu. Memang itu yang terjadi. Bung Tobias, inisial IK itu bisa kena undang-undang pembuat keonaran. Nah itu kan udah luar biasa. Tapi kalau saat ini yang terjadi adalah, kita kutip dari beberapa media ya, Detik sudah mengeluarkan, Lumajang sudah mengeluarkan, Bekasi juga kemarin sempat rame. Jadi ternyata selain di Imam Bonjol pembuat onarnya, di setiap kecamatan di seluruh Indonesia dugaannya ya itu. Karena yang katanya si Gregory ini yang Bekasi bilang, kalau saya anggota tidak bisa merubah-rubah, tapi kalau jadi ketua PPK setingkat kecamatan bisa nge-freeze, menghentikan perhitungan, bahkan merubah. Jadi fenomena ini kan kalau menurut Bung Tobias sebagai pelaku dan pernah jadi calon, jual beli suara, geser suara dari partai atau ini partai, istilah kalau orang-orang Jakarta, ini saya dengar nih semalam dari beberapa, kan saya ke Pullman juga, itu istilahnya namanya sampah katanya. Jadi sampah itu digeser. Nah itulah yang terjadi. Silakan Bung Tobias. Inilah yang saya bilang ya, dari awal itu ya memang sudah KPU itu sudah salah, sangat salah besar dalam tahapan yang kita lihat bahwa Sirekap aja itu sudah sangat bermasalah. Pertanyaan kita yaitu kenapa bermasalah tapi tetap terus dipakai? Ini ada apa? Nah kita lihat bahwa persoalan yang ada di Bekasi sama Tapos itu sudah jelas, sangat jelas bahwa pengakuan TPS-nya, PPK-nya sendiri sudah dengan gamblang mengakui sampai nangis-nangis. Ya, sampai nangis-nangis, ya kan? Nah, bahwa memang ada permasalahan yang memang krusial di sini. Lah kok lucu, angka bisa berjalan tanpa ada yang otak-atik. Nah, pertanyaan kita, yang otak-atik yang pasti kan yang ada di Imam Bonjol. Tidak mungkin yang ada di di tempat yang lain atau yang pegang paspor. Kalau pegang paspor, nah mungkin dia bisa otak-atik ya. Dia bisa kasih turun, bisa kasih freeze, bisa. Tetapi yang kita lihat di sini bahwa saya minta untuk Pak Kapolri ya, kalau bisa ini kan sudah melanggar hukum dan betul-betul melanggar hukum. Jangan sudah ada yang lapor tetapi dibalikin lagi. Dibalikin bahwa kami tidak punya ranah untuk memproses mereka. Ya harusnya ini kan permasalahan hukum, bukan permasalahan suara. Kalau permasalahan suara ya bisa lah di Bawaslu, tapi ini sudah hukum yang salah, sudah kelewatan. Tetapi kenapa ditolak Kapolri? Kalau bisa, kalau tanggapan yang mengenai laporan mengenai hukum itu harus langsung diterima dan diproses. Di mana permasalahannya? Tidak ada permasalahan, ya mungkin, tapi ini ada laporan, ada bukti. Nah, bukti itu kan bukti otentik, ya kan, bahwa ini yang sudah disiapkan sama mereka yang lapor. Sesudah dilaporin, lah dibalikin lagi. Nah, ini ada apa? Itu dulu ya. Dan yang kedua, kita minta Sirekap itu kalau bisa ya tadi tuh jangan ada lagi lah, ya kan? Kalau ada Sirekap ini yang selalu bermasalah. Nah, kalau Sirekap itu memang mungkin tadi muncul hanya C1, nah mungkin itu lebih bagus, lebih teratur karena ya saya juga pernah seperti itu kan. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Lah banyak kok. Kenapa yang tadi Mas Gun bilang itu sampah? Nah, sampah itu bisa dijual. Kalau C1-nya nggak tahu, C1-nya bisa dirubah, ya itulah yang dijual. Dulu tahun 2009 pas caleg Pilpres Pak SBY ya kan? Nah, itu kita ngelihat bahwa saya punya suara ada sekitar 5.000 sampai 7.000. Itu karena kita tidak masuk, itu dengan gamplangnya mereka datang. Top, kamu buka C1 mana? Nah, C1 itu ini saya open karena memang sudah masa lalu. Kamu punya satu, saya bilang ada C1 mana? Mana PPK-nya? Itu gampang. Ya udah top, saya jual aja, selesai. C1-nya yang diambil, dirobak. Nah, ini yang saya bilang, jangan sampai hal-hal seperti itu terulang kembali. Nah, harusnya sudah tahu mereka itu bisa diperjualbelikan, tapi kenapa nggak bisa diatasi? Harusnya mereka bisa atasi itu karena pengalaman mereka kan sudah berulang kali. Seluruh Indonesia PPK-nya itu gaji ketua memang 2,6 juta, tapi pinggirannya itu ratusan bahkan miliaran, kita nggak tahu. Jadi saya juga sempat ya sedikit-sedikit investigasi sedikit lah. Salah satu maklar ceritanya di suara. Saya tanya, bisa Gun katanya untuk geser-geser suara seperti apa yang diutarakan Bung Tobias. Jadi orang-orang yang memang tidak masuk itu namanya sampah, itu bisa dimasukkan tapi asal koordinasi jadi aman katanya. Angkanya itu dia belum tahu, tapi di Jakarta Barat saya dengar informasi per satu suara itu 300.000. Saat ini di Kalideres juga salah satu anggota PPK-nya katanya buron dicari
dicari orang. Jadi teror PPK Tapos Depok mungkin benar terjadi, gue tahu rumah lo katanya kan, harus lanjut karena PPK takut melanjutkan, tapi ada PPK lain yang memang bersih juga cukup banyak. Cuman saat ini dalam 24 jam terakhir ini saya lihat di beberapa media nasional ada yang sudah dipecat, ada yang dimasukin polisi ke Bawaslu dan banyak lagi Bung Roy. Nah ini kan masyarakat ingin tahu sebenarnya kan bisa terlihat yang namanya log activity. Masyarakat Indonesia tahu juga yang namanya Pak Idam Halid atau Ketua KPU atau Ketua Gakumdu juga harus bisa mendengar apa yang diterangkan oleh Bung Roy Suryo. 2009 saya pernah kehilangan nggak tanggung-tanggung 40.000 suara. Awalnya suara saya sah, itu sebenarnya 140.000 sekian. Tapi waktu itu kemudian terkurang, akhirnya suara sah yang akhirnya tercatat dan sampai sekarang diabadikan itu 91.000 sekian. Tapi nggak apa-apa, waktu itu 91.000 masih suara tertinggi untuk semua parpol. Dan saya tahu yang 40.000 sekian itu geser ke sesama anggota partai sendiri. Karena mereka beraninya hanya ngerjain orang separtai. Artinya apa? Di sini ada oknum saksi yang bermain. Ya, ada oknum saksi tapi saksi kita, saksi internal partai. Setahu saya kemudian berkembang modus itu di tahun 2014. Ketika saya sempat belum masuk dulu. Jadi ketika 2014 diumumkan tuh saya belum masuk karena apa? Suara saya terpindah ke orang lain sehingga suara saya nggak cukup untuk masuk. Tapi untungnya masih ada suara dia itu untungnya masih bisa ditambah suara partai sehingga dia masuk. Jadi ibaratnya sama aja dengan suara saya itu dikurangi oleh dia. Rekan sesama partai dan itu ironis banget karena rekan sama partai itu dulu masuk DPR gara-gara menggantikan saya ketika PAW. Jadi saya jadi pembantu presiden, jadi Menpora, dia masuk sebagai PAW pergantian terwaktu. Padahal dia masuk PKW itu yang kita dengar di mana-mana. Orang masuk PAW itu ya minimal store kepada yang digantikan. Kalau enggak dia enggak masuk. Itu sama sekali kita enggak ada kayak gitu. 0 rupiah dia enggak saya suruh store, enggak apa-apa. Masuk mulus kok malah periode berikutnya dia ngerjain saya. Tapi ya sekali lagi Tuhan itu maha besar. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha kuasa itu luar biasa. Ya, jadi dia kemudian harus di PAW juga karena penyakit, dipecat dari partai dan malah udah enggak ada. Tapi artinya apa? Artinya memang modus itu ada dan makin berkembang ke sini. Sekarang tidak hanya modus bergeseran dari caleg antar partai ya, tapi antar caleg beda partai. Yang itu yang dikenal dengan istilah NPWP. Nomor piro, wani piro. Nomor berapa, berani berapa. Wah, itu udah. Dan modus yang paling terakhir yang 2024 ini adalah memainkan suara tidak sah. Jadi karena suara tidak sah itu lebih murah. Hanya bekerja sama dengan oknum KPS, ya KPPS. Ya, tidak perlu dengan saksi yang lain. Dia hanya berlari karena apa? Karena misalnya dalam satu TPS itu pasti ada suara tidak sah atau suara tidak terpakai itu sekitar 50. Itu bisa kelihatan kok kemarin. Ada satu partai yang sangat masif memanfaatkan itu. Daerah Buntang, daerah Sulawesi, daerah mana itu kelihatan banget ya. Terus ada yang di TPU 9 Cibinong, ada mana gitu. Pergeseran suara itu kayak di swab gitu yang antara suara tidak sah dan suara partai tersebut. Ya, jadi ini memang fatal, Pak. Nah, kemudian kalau yang soal laporan udah dilaporkan, kebetulan saya yang mendampingi teman-teman dari TPDI, Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Jadi mereka sudah berinisiatif baik untuk melaporkan itu ke Barreskrim, karena sebelumnya minggu yang lalu mereka lapor, Mas Gun, ditolak dengan alasan, ini kami nggak bisa nih, harus ada penjelasan ahlinya. Saya diajak hari Senin bersama mereka. Wah, kaget kita, karena yang terima kita itu lengkap jajarannya, ada sekitar 10 orang, tapi nggak 9 orang, kompes pangkatnya. Kemudian ada di bawahnya gitu. Jadi bukan sekedar diterima di SPKT oleh Bribda atau Letu itu enggak, ini yang terima sudah level tinggi gitu lah gitu. Iya, level perwira, level tinggi. Dan ternyata saya pikir itu ada Gakumdu juga. Saya pikir itu sudah langsung digelar kan. Ternyata enggak, ternyata cuma muter-muter aja. Jadi mereka tuh cuma cari cara supaya apa? Ya enggak kena tanggung jawab terima laporan. Padahal kewajiban kepolisian itu adalah mengayomi dan melindungi masyarakat. Terima dulu laporannya. Perkara nanti enggak jalan dalam labju disampaikan. Oh, ini ada kendala ini, keluarlah SPDP, surat perintah untuk penghentian dalam penyelidikan. Atau nanti kalaupun sudah jalan tetap ada SP3 juga bisa kalau mau nggak jalan kan. Tapi nggak awal-awal ditolak gitu, nggak ada kasus lapor ditolak. Kalau yang kita dengar kemarin aja banyak sekali yang tukang lapor aja langsung diterima gitu ya kan. Dan itu kan ibaratnya tuh menyesakkan sekali, di satu sisi laporan sini diterima semua, di sini ditolakin semua. Nah yang ketiga memang ini soal teknis ya, soal log activity itu memang betul, itu sebenarnya kunci yang bisa kita bongkar kalau dilakukan audit forensik dari IT, karena pasti ketahuan. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.